Di siang hari dengan terik matahari yang menyengat, terlihat seorang wanita parubaya berjalan dengan tergesa-gesa dengan muka yang terlihat marah. Wanita itu berhenti di sebuah rumah dan tanpa permisi langsung masuk. Di sana terlihat seorang laki-laki dengan dua orang wanita yang dimana wanita parubaya itu kita sebut saja bernama Rini dan laki-laki itu bernama Robert. Dan kedua wanita temannya itu bernama Reski dan Rosdiana. Ibu Reni yang melihat Robby langsung saja berteriak marah. Ya, gimana-mana? Tidak bayar. Apa-apaan ini, Mas? Kamu bilang kamu beri kerja, tapi ini buktinya apa? Kamu siapa sih gak mau aja? Iya nih, gede banget. Sekarang terserah saya udah bilang kerja, tahu nggak? Giliran saya sekarang mau senang-senang. Jadi sekarang apa? Mau sekarang apa? Pergi sana, pergi cepat. Oke, kalau itu kamu. Oke, pergi sana, cepat. Reni yang mendengarnya hanya bisa terdiam dan tidak menyangka jika suaminya dengan begitu mudah berkata seperti itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Reni berlalu meninggalkan tempat itu. Robby dan kedua teman ceweknya hanya acuh dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian, hari yang cerah seperti biasa, Ibu Reni menyapu di teras rumah sambil menunggu dagang sayur hewan di depan rumahnya. Tiba-tiba suhu tubuhnya meningkat dan merasa mual, muntah dan kepalanya terasa sakit. Memang beberapa bulan ini Ibu Reni merasa tidak enak badan dan kesehatannya menurun drastis. Ia mengalami penurunan berat badan dan tetangga pun yang melihat Ibu Reni bergosip ria. Lihat deh itu. Badannya Ibu Reni kok makin kurus ya badannya. Iya, ini semenjak ditinggal sama suaminya dia gak bisa kita. Kasihan ya, mana anaknya ada dua lagi. Yang pertama kelihatan nggak pernah kerja. Paket. Halo sih Bu, di mana rumahnya Ibu yang Nesti ya? Itu saya, Pak. Oh ini paketnya Bu ya. Pak baik Bu, Iba. Nanti kuburannya sempit loh. Ih, ganteng banget gitu. Malam harinya, anak bungsunya menyelamatkan Ibu Reni untuk pergi ke rumah sakit melakukan pemeriksaan. Ibu, besok kita pergi ke rumah sakit ya untuk memeriksa keadaan Ibu. Tidak, Nak. Ibu tidak sakit. Ini hal biasa karena Ibu sering kecapean. Udah Bu, jangan khawatir masalah biaya apa yang tanggung, aku ada uang tabungan kok. Besok kita pergi ya. Sesuai saran anaknya, keesokan harinya Ibu Reni beserta anaknya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan Ibu Reni. Sampai di rumah sakit, Ibu Reni mendapatkan penanganan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyakit Ibu Reni. Dari UGD, Ibu Reni dipindahkan ke ruang perawatan atau dirawat inap. 2 jam berlalu, perawat Sandila datang ke ruang perawatan Ibu Reni dengan membawa beberapa hasil tes. Selamat siang, Ibu. Bagaimana keadaannya? Ya gini, keadaan saya gini. Periksa bentar ya. Sus, bagaimana Bu hasil pemeriksaan Ibu saya? Hasil pemeriksaannya sudah keluar, nanti dokternya bakal kesini, nanti dia yang jelasin. Tidak lama dari itu, masuklah dokter yang menangani Ibu Reni membawa hasil tes Ibu Reni. Ini sih, Bu Reni. Kasih dulu ya. Kasih ya. Selamat siang Ibu dan keluarga. Bagaimana kabarnya? Ya ini. Sebelumnya saya mohon izin nih Pak ya. Ini anaknya Bu ya. Saya izin ya. Ibu sama Ibu Reni dan anaknya. Jadi ya langsung aja ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan apapun hasilnya nantinya, apapun yang saya informasikan,
Harapannya sebelumnya saya tanya apakah Bapak dan Ibu siap mendengarkan segala informasi yang akan saya sampaikan nanti. Selamat siap dok. Kita serahin sama yang di atas ya, apapun hasilnya. Oke. Jadi Bu, berdasarkan hasil tes, tadi kan udah beberapa rangkaian ya, tes yang dilewatin. Dari tes semuanya itu. Jadi Bu, berdasarkan semua hasil rangkaian tes yang sudah dilewati sama Ibu ini, jadi kami di sini mendapatkan kesimpulan dari semua hasil yang sudah dilewatin atau beberapa tes pemeriksaan. Jadi Ibu Reni positif HIV/AIDS. Tidak bohong kan? Jadi ini berdasarkan pemeriksaan Pak ya dari laboratorium dan lain sebagainya, ya memang positif Bapak. Nah tapi sebelum itu dari Ibu Reni dan keluarga apakah sudah paham terkait dengan HIV/AIDS ini atau bagaimana? Ya mungkin masih tahu nih Pak ya. Jadi HIV/AIDS ini adalah penyakit dimana penyakit organ reproduksi. Biasanya penyebabnya karena kita memiliki pasangan yang dimana pasangannya itu gonta-ganti pasangan juga, terus juga bisa jadi kita, tapi kita tidak bisa menyimpulkan ya Pak ya bahwa Ibu Reni pernah melakukan hal bagaimana ataupun sebaliknya. Jadi untuk kedepannya kita akan melakukan beberapa rangkaian pelayanan lagi. Harapannya setelah saya menginformasikan terkait dengan informasi ini, keluarga dan Ibu Reni bisa menerima. Nanti perawat juga akan kesini atau kembali lagi untuk mengecek keadaan Ibu Reni. Kita tetap akan memantau seperti itu, melakukan evaluasi. Mungkin itu saja Pak ya, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan konfirmasi kembali ya. Ibu Reni, bagaimana Bu? Ya udah, harapannya keluarga bisa tetap menemani Ibu Reni ya. Nanti saya tunggu juga di ruang dokter. Oke? Itu saja ya dari saya. Terima kasih, selamat siang. Selamat beristirahat Bu. Enggak ada yang Kayak ruangan yang ditempati ada beberapa bed, terdapat beberapa pasien yang berada di sebelahnya. Ruangan hanya dibatasi oleh tirai dan kemungkinan pasien sebelah mendengarnya. Terdengar suara pasien sebelah dan membuat Ibu Reni semakin sedih. Kamu dengar nggak itu? Awas saja ya kalau kamu sampai main cewek. Aku nggak mau. Soalnya penyakit ini tuh selalu dibawa sama pasangan yang suka gonta-ganti cewek. Iya ya, aku nggak gitu kok. Nggak usah ngomong gitu juga. Nanti pasien yang di samping dengar kasihan. 3 hari berlalu dan kondisi Ibu Reni semakin menurun. Ibu Reni tidak mau minum obatnya dan tidak mau makan jika tidak dipaksa. Perawat Sabila selalu mengajak Ibu Reni bicara, tapi hanya diabaikan saja. Menjawab sepatah 2 kata. Untuk kedua anaknya katanya mereka sudah dapat kerjaan, jadi tidak bisa selalu ada untuk menjaga Ibu Reni ketika siang hari. Perawat Sabila menghampiri Ibu Reni seperti biasa untuk selalu mengajaknya berbicara. Dan perawat Sabila berharap jika kali ini Ibu Reni mau untuk diajak berbicara. Selamat siang Ibu, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah merasa lebih segar? Ibu Reni hanya diam dan tidak menjawab, masih dengan tatapan kosongnya. Lalu perawat Sabila menggenggam tangannya. Ibu bisa cerita apa saja sama saya siap mendengarkannya. Hari ini katanya anak pertama saya dapat kerjaan, terus anak kedua saya lagi persiapan masuk kuliah. Seharusnya saya sekarang ada di rumah buat beres-beres dan siapin mereka makanan kesukaan mereka. Tapi dengan keadaan saya yang sekarang ini sangat menyakitkan. Semakin kesini keadaan saya terasa semakin lemah. Saya takut mereka malu mempunyai ibu yang seperti saya. Percayalah Bu, tidak ada anak yang tidak menganggap ibunya sebagai seorang ibu. Mau bagaimanapun, ibu akan tetap jadi ibu mereka. Mereka tetap sayang sama ibu. Buktinya, mereka setiap malam menjaga ibu, tidak meninggalkan ibu sedikit pun. Seandainya ini tidak terjadi sama saya akan berusaha bekerja keras dan memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Saya akan menjadi ibu yang baik buat mereka. Bu,
semua sudah diatur sama Allah yang Maha Kuasa. Di balik ini semua, Allah pasti sudah memberi hadiah yang terbaik untuk ibu. Ini adalah bukti ibu adalah salah satu hamba yang disayang, sehingga diberikan cobaan seperti ini. Allah tidak memberi ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Ibu Reni merasa tenang setelah mendengar perkataan suster dan terlihat tidak menatap kosong. Nah, karena sudah memasuki waktu makan siang dan minum obat, kita sudah ya. Sekarang saya bantu ibu makan, setelahnya ibu minum obat. Sehingga jika nanti anak ibu datang, mereka senang lihat ibunya sudah mulai ceria lagi. Baik sus, saya akan makan dengan habis dan meminum obat saya. Perawat Sarila yang mendengarnya tersenyum senang. Akhirnya Ibu Reni mau makan dan meminum obatnya, dan paling penting terlihat sinar harapan pada wajah Ibu Reni yang sebelumnya hanya tampak tatapan kosong dan penuh sesak. Dan Ibu Reni pun memeluk perawat Sarila. Cepat sembuh ya Bu. Iya, makasih sus.